ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita tiada hentinya kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang mencurahkan kepada kita di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, di tengah hiruk pikuknya manusia yang di jalan-jalan masih mencari kehidupan duniawi mereka. Allah anugerahkan kepada kita nikmat terbaik malam ini, bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji alasan selamatnya kita di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam muqaddimah qawaid fiqhiyahnya, beliau mengatakan: i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka asyakka wad daran. Ketahuilah olehmu, kata beliau, anugerah dan nikmat terbaik, nikmat terbesar, nikmat di antara nikmat terbaik, ilmun, kata beliau, ilmu yang beliau berikan standarisasi ilmu yang bermanfaat itu, yang dijadikan sebagai nikmat terbaik itu, yuzilu angka asyakka wad daran, ilmu yang menghilangkan darimu asyak, keraguan, wadar, kotoran. Itu ilmu yang bermanfaat. Hadir di majelis ilmu, hilang ragu kita, tambah yakin. Hadir di majelis ilmu, hilang kotoran hati kita, tambah bersih. Takhliyah qabla tahliyah, bersih. Bukan hadir dari majelis ilmu pulang tambah ragu, pulang hati tambah kotor. Itu bukan ilmu afdal al-minan. Yuzilu anka syakka wad daran wa yakshiful haqqa, kata beliau. Dan ilmu yang an-nafi' bermanfaat itu yakshif al-haq, menyingkap kepada kita al-haq, kebenaran dan sang pemilik kebenaran Allah, menyingkap Allah, menyingkap tabir tentang Allah, tambah yakin kita dengan Allah, hilang keraguan dalam hati kita, hilang kotoran. Itu ilmu an-nafi'. Wa yusilul adda ilal matlubi, dan mengantar si pemilik ilmu itu menuju al-matlub, tujuan dan hakikat, hadaf, tujuan dari hidupnya, yaitu al-ubudiyah, ibadah kita kepada Allah. Itu ilmu nafi'. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, rongga anak Adam itu, tubuh anak Adam itu terdiri dari rongga-rongga yang banyak. Ada rongga, kata beliau, Anda isi dengan makanan, rongga itu tenang, tutup. Perut Pak Lampung kita isi dengan makanan, minuman, tenang. Watidu sang hana mangatnya salah je salah. Tapi ketika sudah kita isi, tenang Pak. Tapi kata beliau, ketahuilah
Rongga paling besar di dalam tubuh anak Adam itu rongga ta'abbud. Kalau terisi dengan ibadah baru tenang. Tanpa ibadah jiwa ini tidak mungkin tenang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu aw yalbasu imanahum bidzulmi. Orang yang beriman, kata Allah, tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Itu kalau dalam gramatika bahasa Arab, al-amnu itu diakhirkan. Ini namanya takhir al-mubtada, ditaksis untuk memberikan arti pengkhususan. Yang berhak mendapatkan keamanan, yang berhak mendapatkan hidayah, ya orang itu tadi yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Ini jamaah kaum muslimin, kita berselawat juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul terbaik, pembawa risalah, penuntun umat dengan hidayah yang terbaik. Ma min khairin illa arrafuna ilaih. Beliau tidak mengetahui satu kebaikan pun kecuali jalan itu sudah beliau tunjuk untuk kita. Dan beliau tidak mengetahui satu pun celah keburukan kecuali celah itu pun beliau sudah mewanti-wanti kita. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mulai tema kita ini. Tauhid adalah sebab utama, alasan utama masuk syurganya Allah. Al-matlub yang kita sebutkan di mukaddimah tadi. Tujuan esensi dari hidup kita, Pak. Tujuan dari hidup kita, semua kita mengakui itu, al-jannah, syurganya Allah. Tauhid dan kemurnian tauhid itu alasan utama, alasan dasar, dan sepatutnya menjadi satu-satu alasan yang menjadikan orang itu masuk surga. Saya mulai dengan hadis yang sering kita dengar. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'ashabihi fi bustani, bersama para sahabatnya suatu ketika di satu siang di satu bustan. Bustan itu kebun kalau sudah dipagari. Ya kayak buah pagi bustan. Kebun, ada tanaman, ada pohon, kemudian sudah diberikan pagar, Pak. Tapi kalau tidak dipagari, belum dinamakan bustan, dalam bahasa Arab hadiqah, Pak. Rasul dengan para sahabat, salah satu sahabat di situ Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Hurairah, idhab bina'layya hati. Kamu pergi keluar dari kebun ini membawa dua sandalku. Kuputhilau, untuk apa sandal? Suruh pergi kasih tahu sesuatu untuk orang, tapi bawa sandal baginda Rasul. Kira-kira jawabannya apa itu? Untuk apa sandal baginda Rasul? Anda pergi kabarkan orang di luar dinding ini, di luar pagar ini, bawa sandalku. Untuk apa sandal? Supaya orang yakin yang mereka dengar nanti itu pernyataannya baginda Rasul. Ini buktinya. Saya baru berada di sisi Rasulullah. Kita tahu Abu Hurairah masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Barangkali di luar dinding ada sahabat-sahabat senior yang menyampaikan Abu Hurairah, mereka bertanya, betulnya? Betul itu. Tapi ketika dinampakkan ini sandal baginda Rasul, mereka akan yakin kalau itu kabar dari baginda Rasul. Idhab bina'layhi hati. Kamu keluar pergi dengan dua sandalku ini. Bashir man laqita wara'al haid. Siapapun yang kamu jumpai di belakang dinding ini, kata baginda Rasul, di belakang dinding,
berikan dia kabar gembira. Apa kabar gembira aja? Man qala la ilaha illallah mustayqinan bihi qalbuhu dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yakin hatinya, masuk surga dia. Itu para sahabat baru dengar itu, dalam satu riwayat itu hampir meloncat kegirangan. Gembira sekali. Ini yang mengatakan la ilaha illallah, yakin hatinya, masuk surga. Keluar Abu Hurairah, rupanya yang pertama dijumpai Umar. Salah urang Mbak. Nya urang lain gol juja aja madu. Taboh Madinah tahu itu kabar itu. Rupanya yang pertama paling jumpai Umar Ibn Khattab. Ma ataita bihi ya Abu Hurairah? Apa yang kamu datang dengannya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mustayqinan bihi qalbuhu dakhala al-jannah. Siapa mengatakan la ilaha illallah, yakin hatinya, masuk surga. Umar bertanya, aqala Rasul? Hanti-hanti lah. Enggak cukup dengan sandal. Padahal para sahabat tahu ini sandal baginda Rasul, tahu para sahabat. Rupanya Umar tidak cukup dengan sandal. Aqala Rasul? Betul Rasul mengatakan? Tidak ada yang bisa dilakukan Abu Hurairah kecuali mengambil tangan Umar bawa ke Nabi. Nggak jadi dikabarkan bawa ke Nabi. Ya Rasul, aqulta maqalahu Abu Hurairah. Apa betul yang kamu katakan? Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah dan dia yakin masuk surga. Naam ya Allah, betul. Itu saya katakan. Basyirna, kasih kabar gembira kepada manusia. La ya Rasulullah, la, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu mereka. Fayat takilu, mereka nanti malas-malas beribadah. Maka la ilaha illallah tak mau syurga. Fayat takilu. Kita tertawa. Yang saya khawatir kita jatuh di situnya. Yang dikhawatir Umar itu kita sebenarnya, bukan sahabat. Sahabat iman mereka, masya Allah. Yang Umar khawatirkan kita yang dengar nih Pak. Waktu kita dengar itu ibadah mulai la ilaha illallah, yakin insya Allah. Syirik enggak saya insya Allah. Kita langsung meyakini kita itu yang dimaksud oleh Rasul. Mustayqinan bihi qalbuh. Fayattakilu, jangan engkau sampaikan. Karena kalau engkau sampaikan, mereka akan bermalas-malasan. Masuk ke logika Nabi, kata Nabi, da'u ya Abu Hurairah, tinggalkan, jangan sampaikan. Kapan disampaikan nanti, Pak? Kamu meninggal urun, ya dosa, tidak menyampaikan kebenaran, akhirnya disampaikan. Hadis Mu'ad ibnu Jabal, man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lamuhu, dan dia mengetahui la ilaha illallah itu masuk surga. Kapan Mu'ad menyampaikan kepada umat? Ketika dikunjungi menjelang sakratul mautnya. Hadis Ubadah ibnu Samit, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa ibnu Maryam ibnu ammati rasulun minhu wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun dakhala al jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang yakin la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa itu anak dari hamba Allah Maryam dan ruh darinya Allah, Rasul darinya Allah, dia meyakini syurga itu pasti, neraka itu ada dan pasti, masuk surga. Kapan Ubadah ibnu Samit menyampaikan hadis itu? Menjelang ajalnya. Ta'athuma, takut dia kalau tidak menyampaikan kebenaran apa yang beliau ketahui dari ilmu, berdosa. Rupanya umat yang dikhawatirkan itu kita hari ini. Banyak dengan gampang berdalih, alaysa la ilaha illallah miftah dukhulil jannah. Bukankah la ilaha illallah itu kalau anda ucapkan kamu masuk surga? Kalau kata Wahab ibnu Munabbih,
Bukankah itu kunci masuk surga? Setiap kunci ada giginya. Kecuali kunci hari ini, Pak. Perkembangan zaman kunci nggak bergigi lagi. Saya kemarin buat gembok besar untuk sekolah, buat untuk duplikat. Selesai diduplikat, bawa balik. Hai tim tamang, Pak. Rupanya ada satu geriginya yang salah. Githalong tepat. Wahab Ibnu Mudabbih bermaksud la ilaha illallah kunci masuk, tapi kunci itu ada geriginya. Imam Ibnu Rajab ketika ditanyakan alaysa la ilaha illallah sababu lidukhulil jannah, itu sebab masuk surga, dan dia adalah tiang bagi bangunan dan syarat untuk masuk surganya Allah. Ibnu Rajab kebetulan dalam kondisi seperti kita ini mengatakan, coba lihat tiang ini. Apa artinya tiang tanpa penyangga? Wa kaifa bi'amud bila atnab, kata beliau. Bagaimana tiang ini tanpa penyangga? Tiang hidroideng, berapa lama dia sanggup bertahan? Tapi ketika ada penyangga bawahnya, ada cakar bawahnya, ada cakar atasnya, itu tiang itu berdiri kokoh. La ilaha illallah, kata beliau, bukan cuma kalimat yang kita ucapkan, tapi ada hak yang harus ditunaikan. Ada kewajiban yang harus dilakukan, ada komitmen yang harus diimani. Itu yang dipahami oleh para ulama kita dengan syarat sahnya la ilaha illallah. Baru la ilaha illallah ini penyebab kita masuk surganya Allah. Ingin masuk surga? Nah, tom lumpur teman surga. Keinginannya dipertanyakan, Pak. Nggak masuk mimpi, nggak pernah terbayang. Pernah menangis ketika kita membayangkan surganya Allah. Nah, tom teklip. Saya ada tulis buku itu. Di satu tema itu saya kasih judul surga zoom in, melihat surga dari dekat. Al-Jannah, surga itu keinginan teristimewa, tempat teristimewa. Segala keluhan yang kita keluhkan hari ini, di sana keluhan itu sudah Allah tiadakan. Hanalina. Gundah gelana, kerisauan, ketidaknyamanan, itu semuanya Allah hilangkan di dalam surganya Allah. Minta sama Allah masuk surga. Minta. Nangis-nangis minta. Allahumma inni nas'aluka atau nas'alu firdausakal a'la ya Rabb. Minta sama Allah masuk surga, Pak. Tema surgawi ini sudah hilang dari tema kehidupan kita. Itu yang kita sedih sekali. Dalam mendidik anak, berapa kali kita pernah mengingatkan anak tentang surga? Hampir tidak ada, Pak. Kita iming anak kita dengan material, materi. Nah, pergi ngaji, abi kasih uang sekian. Pergi belajar, abi kasih uang sekian. Buat ini, abi kasih. Ayah kasih, ini kasih. Pernah tidak kita targhib anak kita, motivasi anak kita, surga kita surga. Jadi kamu masuk surga Allah. Allah nggak senang kalau kamu melakukan ini. Allah murka. Demi Allah, ini saya katakan demi Allah, tidak ada satu cara, satu trik, satu tip yang efektif merubah karakter seorang anak Adam melebihi daripada keimanan dia terhadap akhirat. Tanpa keimanan terhadap akhirat, jangan harap merubah orang. Jangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin berubah. Kalau Anda mau anak Anda baik, silahkan coba semua cara. Dalam 1 tahun Anda coba. Dan saya yakin itu gagal. Tahun kedua coba. Tanamkan kepada mereka nilai ukhrawi. Muhasabatullah. Dia akan dihisab, dan dia akan diazab, atau dia akan mendapatkan nikmat. Cukup 1 tahun Anda didik itu. Nanti coba datang ke saya, kabarkan bagaimana kondisi anak Anda. Saya jamin itu.
dia akan jauh lebih baik dibandingkan sebelum Anda melakukan itu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tauhid, Pak. Penanaman nilai tauhid ini yang hari ini hilang dalam kurikulum kita, dalam konsep pendidikan kita. Orang cari cara kemana-mana dicari, Pak. Majelis Pendidikan Aceh itu salah satu sahabat kita jamaah yang bekerja di sekretariat di sana. Kami menghabiskan sekian anggaran, eman, Pak. Kemana studi banding? Ke Jakarta. Sekolah apa itu? Sekolah Buddha, Pak. Bagaimana mendidik anak sehingga melahirkan anak yang berkarakter. Sekolah Buddha. Memang kita akui, kalau dari sisi tata krama, dari sisi pendidikan sosial ini itu, kita kalah dengan sekolah Buddha itu, dan itu memalukan. Saya bercanda pada kaya hanekoh jenggot lung gediro. Kita mengatakan syariah Islam, tiba-tiba mencari formula untuk pendidikan karakter anak, bawa Buddha dan belajar, Pak. Malu kita. Saya mengatakan kami mendapatkan konsep itu. Yang saya bersyukur syukur ketika mendapatkan rumus itu dari Umar bin Khattab. Ketika beliau mengatakan, ditanyakan oleh para sahabat dari generasi tabi'in, kok bisa sahabat baginda Rasul itu orang yang paling saleh? Kok bisa mereka baik semua? Semangat ibadahnya tidak pernah luntur, Pak. Kalau kata Syekh Albani, kita berlari di atas hidayah, di atas petunjuk, kita mencari surganya Allah. Kebanyakan kita berlari seperti kura-kura, Pak. Baju-baju kita jalan. Tapi sahabat baginda Rasul berlari kencang dengan kuda-kuda yang cepat. Ibadah kalah jauh. Tabi'in mengakui kalah jauh dari sahabat. Ditanyakan kepada Umar, itu formulanya apa? Kata Umar cuma dua itu. Yang pertama kata beliau, wa kana a'rafuhum billah, mereka paling kenal Allah. Mereka tahu Allah. Mereka yakin Allah. Ketika mereka melakukan sesuatu yang mereka hadirkan Allah, muraqabatullah. Allah sedang melihat. Ilam takun tarahu fa innahu yara, darajah ihsan. Kalau engkau yakin Allah tidak, engkau tidak melihat Allah, maka hakikatnya Allah sedang melihatmu. Yang kedua apa? Wa kana amanukum biyaumil akhir. Mereka lebih beriman daripada kalian tentang hari akhirat. Balik itu kitab Imam Ibn Qayyim yang sudah sangat komprehensif, paripurna dalam pembahasan syurga, yang beliau menjelaskan detail seperti apa syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak juga para ulama yang sudah menulis tentang neraka, kibahan neraka apa. Baca 2-3 hadis, berterai air mata kita tentang nerakanya Allah. Siapa yang selamat? Man atallah biqalbin salim, yang datang berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan hati yang selamat. Salim dari apa? Selamat dari apa? Para ulama sepakat mengatakan selamat dari kesyirikan, selamat dari perkara-perkara kebid'ahan, selamat dari kotoran-kotoran hati. Itu yang selamat. Qalbin salim. Man atallah biqalbin salim. Tauhid ini safinatun Nuh. Ini bahtera Nabi Nuh, man raqibaha najah. Yang ikut di atas jalan tauhid ini dia selamat. Tanpa jalan tauhid ini dia terombang-ambing dalam kegelapan dan kesesatan. Tauhid. Saya sudah beberapa tahun terakhir azimah antara saya dengan Allah. Biasanya kita menghabiskan waktu kita untuk perkara besar. Kalau perkara kecil biar orang lain. Tentang sunnah ini, tentang sunnah itu, biar orang lain yang berbicara tentang itu. Coba kita bicara mendidik umat ini untuk tema-tema yang besar.
Kalau sekiranya umat tidak memahami, mereka akan terlena dalam kesesatan dan kegelapan. Kita fokus di sana saja. Dakwah tauhid, dakwah sunnah yang hak, yang mengingkarinya mendapat kebatilan, mendapat ancaman kesesatan. Itu yang kita berikan orientasi hidup kita. Tauhid, tahqiq at-tauhid. Ada tauhid, Anda dijamin masuk surga. Walaupun kondisi Anda sebagai orang paling terakhir masuk surga, yang penting harus ada tauhid. Kalau tidak ada tauhid, Anda tidak dapat jaminan masuk surga. Tanpa tauhid, bagaimana para ahli tauhid masuk surga? Kalau kita merujuk ke hadis baginda Rasul, ada dari hamba Allah yang disebutkan oleh Rasul 70,000 dari umat Muhammad ini yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu siapa mereka? Mereka al-muhaqqiquna li tauhid, yang betul-betul mampu merealisasikan nilai tauhid. Tauhidnya sempurna, tidak ada celah untuk kesyirikan, tidak ada celah untuk kezaliman. Itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Hadis Uqasyah langsung minta, ya Rasul, ud'ullah ayyas'adani minhu. Ya Rasul, minta sama Allah supaya aku termasuk satu dari 70,000 itu. Anta minhum, kamu termasuk itu. Rupanya sahabat lain tunjuk tangan juga. Oh, mengatakan tinggal tunjuk jaro, kata mau juga. Semua angkat tangan lah, dah cukup, dah satu. Kalau dibuka 2, masuk 3, masuk 4. Manhum ya Rasulullah. Ini menariknya kaidah ahlu sunnah itu, kalau berbicara tentang surga tidak berbicara tentang personal, tapi berbicara tentang sifat. Beda orang sebelah itu tunjuk olehnya tambang surga, jih tambang surga, kita tengok kerana Pak. Nah itu bukan konsep kita itu. Rasul kalau ditanyakan manhum ya Rasul, siapa mereka ya Rasul, yang dikasih tahu itu karakternya, karakteristiknya, sifatnya. Hum la yastarqu, tidak minta diru'yah, wala yatatayyarun, tidak pernah bertatayur, melihat fenomena alam kemudian menghukumi dilakukan atau tidak dilakukan karena faktor alam. Terbit dari rumah angin 3 bacut, oh haji dah bubut ha. Oh nyo bebeh na mangat. Jangan nikah di bulan Rajab. Jangan nikah di sini. Jangan nikah anak pertama dengan anak terakhir. Jangan nikah ini itu tatayur. Tradisi jahiliyah yang masih dilestarikan. Ada kawan di Masjid Oman itu. Bulan Rajab kosong, tapi kosong. Bulan lain penuh. Kecuali rencana nikah dengan malam. Bulan Rajab, oh bulan Safar maksudnya, Masya Allah, bulan Safar kosong. Tatayur. Tradisi jahiliyah, mereka mengambil ta'ir, burung, lepas. Kalau terbang ke kiri, hana jadeh. Terbang ke kanan, jadeh. Mereka tidak melakukan itu. Kalau kita sekarang kan beragam itu, model-model tatayur, modern. Wala yaktawun, dan mereka tidak mengobati diri mereka dengan api. Al-Kay namanya dulu tradisi pengobatan. Diabsahkan oleh baginda Rasul, tapi itu salah satu ciri yang melakukannya tidak masuk ke dalam 70,000 yang masuk surga tanpa hisab. Boleh kalau sudah dibutuhkan, tapi nggak masuk nanti. Tanya model mana Pak? Dong dah anak kufun kedua pijit. Rasul mengatakan fas'alu al-firdaus al-a'la. Jangan mau minta yang paling tinggi. Seperti
Ka'ab ibn Malik itu yang diminta oleh Rasul Al-Auza'i. Dia membantu baginda Rasul tengah malam. Dia memang berdiri di depan pintu rumahnya baginda Rasul, menunggu apa titah perintah baginda Rasul. Kalau ada sesuatu, Rasul mengatakan saya butuh air, geplung kecoik Rasulullah. Saya butuh ini, dia pergi itu mengantar untuk baginda Rasul. Rasul tradisi beliau tidak menerima kebaikan kecuali yukafi, pasti beliau balas. Menjelang malam beliau bertanya, apa yang kamu inginkan? Aku kasih. Jangan tinggalkan bagi orang budi yang belum kita balas, Pak. Ya, hanya tajak budi banyak sekali, Pak. Tak pegah-pegah nama nggak. Kena dah, Bapak Fulan barosa bagaimana tolong. Proposal tu mantap beliau. Kena pegah abang, we don't end. Tapi kalau tanpa budi, semua kebaikan orang sudah kita lunasi. La yakhafu fillah laumata laim. Dia menyampaikan kebenaran tanpa ada kekhawatiran dari para pencela. Tak perlu takut. Rasul bertanya, apa yang kamu mau apa? Di antara kecerdasan sahabat ini, dia mengatakan, ya Rasul, da'ni ufakkir, berikan aku waktu berfikir. Baik dino, untuk lumbi jawaban. Karena dia mencari yang dia mau itu yang betul-betul itu. Nyatanya belum tatayang kata laki, Pak. Ya Rasul, lu hana tapu Rasul. Jatah lu tuh Rasul. Dia enggak, da'ni ufakir, berikan aku waktu berfikir. Rupanya besok baru datang dalam hadis, ya Rasul, musahabataka fil jannah. Yang aku inginkan, aku bersamamu di surga. Dia enggak minta surga bawah, enggak. Surga pertengahan tidak. Surga yang Rasul di mana surga itu? Surga Anda Rasul di mana? Saya di situ. Rasul, kalau bahasa sederhananya itu berat juga itu. Beratan lagi itu. A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Perbanyaklah, bantulah dirimu dengan memperbanyak sujud itu. Begitu itu girah para sahabat itu. Yang tadi saya sebutkan, tidak mampu kita jangkau, tidak mampu kita raih. Kita tidak mungkin di level mereka. Mereka gampang mengatakan, kenapa kamu mau masuk surga? Kenapa saya mau masuk surga? Karena di dalamnya ada Rasulullah. Kenapa kamu mau masuk? Di dalamnya ada Rasulullah. Rindu dia dengan baginda Rasul. Kita kalau masuk surga belum tentu surga ada Rasulullah. Kata mau surga, kata nang Pak, nama Rasulullah lah. Rupanya beda level kita. Kalau para sahabat gampang, kenapa kamu ingin sekali masuk? Fiha Rasulullah, di dalamnya ada Rasul. Sudah cukup itu untuk menguatkan keinginan. Di dalamnya ada Rasul. Mereka minta al-a'la, yang paling tinggi dari surga. Itu hamba-hamba yang mampu mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid dengan sejujur-jujurnya, sesempurna-sempurnanya. Dan di kajian yang lain kita mengatakan 7 syarat tauhid atau 8 syarat tauhid itu. Ada ilmu. Jadi nggak mungkin kita realisasikan tauhid ini dengan baik, dengan benar, dengan tepat tanpa ilmu. Al-ilmu yunafi al-jahl. Ilmu yang menafikan kejahilan. Kecuali madhab guru gembul, ya, dia mengatakan akidah itu tidak ilmiah, yang kan ilmiah. Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah itu ilmu, annahu la ilaha illallah. Ilmu apalagi yang kita butuh kalau bukan ilmu itu? Karena semua cabang ilmu itu kembalinya ke ilmu tauhid. Tanpa ilmu tauhid, cabang ilmu itu runtuh. Ilmu agama yang saya maksud di sini runtuh. Ilmu hadis, ilmu itu tanpa Allah runtuh, pondasinya nggak ada. Hati-hati kita dengan framing seperti itu. Yang mereka inginkan justru lebih besar
dibandingkan yang kita pikirkan. Ilmu, fa'lam, harus punya ilmu. Dalam satu riwayat Ubadah ibn Samit, man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lamu, dan dia mengilmuinya. Seberapa besar ilmu kita terhadap tauhid, Pak? Kita bertauhid padimboh kata selesai. Nam tabok. Kita tauhid yang dasar, qawaid arba'ah kan, usul salasah kan, usul sittah kan, atau kita bertauhidnya kan, atau syarh sunnah, naik-naik lagi nanti level-levelnya. Berapa sudah selesai, Pak? Ini menjadi catatan juga. Kita pergi kajian barangkali kayak mau ngelatur, Pak, tapi usul salasah dah selesai. Pak tak kena syairah, nanti tanya di kelima. Usul salasah sudah, usul sittah, qawaid arba'ahnya itu dasar sekali. Atau kita bertauhidnya, kita butuh majlis seperti itu. Kalau majlis seperti ini banyak menceritakan tentang gajah, tapi yang bisa kita ceritakan cuma ekornya. Waktu ini tebit di luar, iku gajah nggak iku lain, rap sama apa? Masih ambil, masih bingung, belum dapat ilmu. Ilmu itu bitasil dengan kitab usul matan, ada satu kecil naik dah, pondasi kuat mantap. Lahir ilmu tentang tauhid, enggak ragu kita dengan izin Allah, dan hidayah itu biadillah, di tangan Allah. Mau orang kasih syubhat apapun enggak ragu kita, yang ada tertawa kita. Saya banyak melihat itu debat-debat kaum Asy'ari kan, ini itu tekempang bangai tahu aja. Dia berbicara tentang apa yang kita yakini, dan dia tidak tahu apa yang kita yakini, dan kita bisa menjawab apa yang dia katakan itu. Itu kalau kita sudah berilmu, yakin. Maka syarat keduanya itu yakin. Yunafi asyak, yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Yakin terhadap Allah, enggak ragu sedikit pun. Yakin terhadap kudrah Allah, yakin terhadap iradah Allah, yakin terhadap kehendak Allah, yakin terhadap sifat-sifat Allah, yakin kita. Yang kita cari ketika kita butuh cuma Rabb kita Allah. Yang pertama terlintas di benak kita saat kita butuh Allah. Ketika kita butuh, yang ada di kepala kita Haji Fulan, Tunku Fulan, Pak Fulan, Pak. Terakhir udah mentok, nggak tahu kemana lagi, baru Allah. Ada sahabat saya mengambil pinjaman di bank. Saya katakan, kupu coba bengron tupu hukum. Ustaz, takalan di jubumu di atas langit, anda tak julir. Apakah Cina kalan watih langit macam tu kalan? Lihat di atas langit lagi, ada Rabb kita Allah, Pak. Bukan itu yang pernah kita cari makhluk. Allah yaqdabu in tarakta su'alahu wa banu adamu hina yus'alu yaqdabu. Allah marah kalau kita tidak mau minta kepadanya, padahal anak Adam marah ketika diminta, Pak. Anak Adam kita minta sekali, kasih 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Putra puyahkan. Allah yaqdabu in tarakta su'alahu, padahal Allah marah kalau kamu tidak minta. Kenapa kamu cari yang ketika diminta marah? Nggak yakin kita sama Allah. Karena kurang apa? Kurang ilmu tadi. Kalau sudah ada yakin, lahir penerimaan qabul. Kalau sudah kita terima, lahir inqiyad taat. Disuruh apa taat, disuruh apa taat. Yakin, Pak. Lahir cinta, lahir kejujuran, jujur dia, mengaplikasikan komitmennya jujur. Kemarin ada satu wali siswa itu, ada anaknya yang sedang sakit, kami butuh dokter spesialis saraf. Saya sebutlah dokter fulan yang saya kenal dari Aceh. Tiba-tiba beliau bilang, "Lombek Ustaz, tetap dokter fulan di Medan, Pak." Pergi jauh ke Medan karena dia ya yakin.
Karena dia punya ilmu tentang si fulan itu, yakin tentang si fulan, dia menerima komitmen apapun yang dikatakan oleh si fulan. Ilmu intinya. Ceritalah tentang si fulan, lung rak yakin Pak. Saya cerita sebulan Ustaz, dia itu orang Aceh Ustaz, di Medan dia dokter bedah terbaik macam-macam Pak. Tanya tak kayak gede orang tanya apa. Begitu ketika kita diilmui, lahir cinta sama Allah, patuh taat. Disuruh apa? Taat, karena kita sudah punya ilmu tentang Allah. Jadi yang saya maksud jamaah kaum muslimin, ilmu itu tidak boleh putus. Itu yang pertama tadi, yang merealisasikan betul-betul tauhid. Yang seperti kita kuda kurang merealisasikan tiga hana, itu nanti di bawah masyiah Allah. Masuk surga pasti, tapi langsung atau tidak langsung, tergantung bagaimana kita realisasikan tauhid. Kadang-kala terlambat Pak. Dalam hadis Imam Bukhari ada yang masuk surga terakhir dimasukkan dia ke dalam surga, rupanya siksa neraka semuanya dia dilupakan, dia berpikir dia yang pertama kali masuk Pak. Padahal belum terakhir Pak. Kita mau luar biasa bereda kok. Setengah orang lain yang merupakan nikmat lagi. Padahal yang terakhir Pak. Ada yang masuk surga seperti itu, tergantung bagaimana kita realisasikan tauhid. Tanpa tauhid diharamkan masuk surga. Buat syirik, kita kadang-kadang kita heran juga, apa syirik? Untuk apa syirik? Untuk apa Anda sekutukan Allah? Tetangga kami itu berobat kemana-mana. Sebelum saya pindah rumah, berobat kemana-mana. Tetangga di kampung, tetangga di sini, Pak. Tak pegang habat tapi nasihat tapi. Rupanya udah ke dokter ini, dokter itu tidak sembuh. Sore itu saya tidak di rumah, pulangnya menjelang malam. Baru bawa pulang dari dukun. Saya nggak tahu dia pergi ke dukun. Waktu dia pulang saya sapa lagi, "Ki ban kahi sehat." Tamlake betah Ustaz, tamlake betah bang gua dukun ya. Saya masuk kamar, rupanya kami dengar itu sepertinya menjelang sakratul mautnya. Karena perempuan, saya minta istri keluar. Rupanya ketika sudah keluar sudah meninggal. Balik meninggal kita bantu-bantu proses. Diceritalah sama kakak yang di rumah. Bang gua bak dukun tanya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kok di ujung itu Bang? Yang seharusnya mengqala la ilaha illallah akhir kalamihi, kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Kok di ujung Bang? Itu yang kita sedihkan. Jangan sirik, jangan coba-coba Bang. Segala keyakinan yang seharusnya keyakinan itu untuk Allah, kita peruntukkan untuk selain Allah, itulah syirik. Ketika kita yakin air ini bisa mendatangkan manfaat menolak mudarat, daun ini bisa mendatangkan manfaat menolak mudarat, benda ini mendatangkan manfaat menolak mudarat, itulah syirik. Apa untungnya Anda meyakini itu? Karena Rasul mengancam taraktuhu wa syirkah dalam hadis kursi. Allah mengatakan, kalau kamu syirik, aku tinggalkan dirimu dengan kesyirikanmu. Urus dirimu sendiri, pikir kerojo. Itu bahasa kasarnya. Pikir dirimu sendiri, jangan minta bantu sama aku Allah. Begitu bahasa sederhananya kalau kita pelaku kesyirikan. Mudah-mudahan kalimat singkat ini jemaah kaum muslimin bisa memberikan penghayatan dan tadabbur kepada kita tentang ayat Allah, tentang kebesaran kalimat Allah, tentang keharusan kita berkomitmen di atas sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.